Selamat datang di Java Basic Tutorial yang ke-46. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pelajaran kita akan membahas tentang keyword static. Static, apa itu static dan bagaimana menggunakan static. Oke. Ada yang disebut dengan static field dan ada juga static method. Seperti ini. Ini adalah static method. Ya, kebetulan main method itu adalah static. Oke. Kemudian ada satu lagi yang disebut dengan static block. Oke. Static field adalah variable atau variable yang berperan global. Sedangkan static method sama, dia juga seperti global dan dia mendapatkan priority untuk dieksekusi. Oke. Kemudian static block adalah sebuah blok untuk kita menginitialize semua yang bersifat static field. Yang lebih baik kita contohkan dulu. Kalau nggak terlalu banyak teorinya nanti ngantuk. Oke, saya buat satu kelas ini namanya lesson static, ya. Dan dalam kelas ini kita akan instance field dan static field. Oke, kita coba. Ini pertama adalah instance field atau instance variable. Sama aja ya. Kenapa dia disebut instance? Karena dia non-static dan dia bisa di-instantiate. Kalau static, dia tidak bisa di-instantiate, makanya tidak disebut instance ya. Contoh yang pertama, kita mau bikin private string. Ini declare, kita mendeclare field. Oke, kemudian kita mau declare satu lagi integer, mungkin amount. Sekarang di sini kita juga bisa declare static field atau static variable. Oke, tidak ada kata instance di sini karena tidak bisa di-instantiate. Alright, kita bilang private static integer counter. Oke, kemudian kita mau satu lagi private static integer total. Alright. Ini cuma hanya sedikit aja saya mau jelasin. Zaman dulu programming zaman saya masih muda dulu, static itu ditaruh paling depan. Static private. Oke, zaman dulu. Tapi ya zaman sekarang udah tidak perlu lagi. Nggak apa-apa, ini dua-duanya valid. Gunakan ini. Ini zaman sekarang, ya. Ini manusia modern. Ini manusia jadul. Oke, sekarang mau bikin constructor lesson static. Constructornya itu mau ada parameternya adalah string, kita mau kasih name, kemudian kita ada integer amount. Ya, perhatikan bahwa ini nama daripada variable yang ada di parameter sama dengan nama variable yang ada di field. Oke, berarti mesti ingat kita harus menggunakan keyword this. Oke, this name sama dengan name, this amount sama dengan amount, counter plus. Ya, jadi gunanya setiap kali kita instantiate satu constructor, oke, counternya bertambah satu. Right. Kemudian kita akan bilang total adalah sama dengan amount. Oh, harus pakai this kalau nggak bingung. Oke, this amount. Alright. Oke, counternya bertambah satu. Kemudian totalnya dia akan menjumlah semua amount itu dijumlahkan di dalam total. Jadi ini plus assignment ya. Ada di pelajaran-pelajaran yang lalu. Kemudian di sini saya mau bikin static block yang gunanya adalah menginitialize counter. Nah, ini saya kasih system out print line. Kita bilang initialize static block. Alright. Kemudian di sini kita bilang counter sama dengan 0. Jadi counter dimulai dari 0. Public kita bilang void show data. Oke, method ini tanpa parameter. Dan simple aja ini untuk print out data. Printf, tidak perlu printf.
Kita bilang name, percentage S, tab, kemudian amount, percentage S, kasih tab, kemudian counter, percentage S, kasih tab, total. Oke, percentage S, new line. Right, kemudian kita assign variables yang ada di situ. Kita akan bilang name, bilang amount, lalu counter, in which counter adalah static, kemudian total, in which total adalah static. Kemudian saya mau bikin satu lagi method untuk static method. Nah, kalau ini instance method, kalau ini static method. Static void juga. Kita bilang show static system out print line counter concatenate total. Oke, kita punya kelas sudah jadi. Sekarang kita coba invoke dari main method class. Oke, cara memanggilnya karena dia static tidak memerlukan instantiate. Oke, jadi tidak perlu create instance object. Ya. Jadi kita bilangnya lesson static, ini nama kelasnya, kemudian dot. Lihat, yang muncul di sini adalah method yang static method. Oke, kita run ini dulu. Dia keluar init static block 00. Oke, dari mana datanya init static block 00? Ini datanya dari ini. Ini dieksekusi dulu. Kenapa? Karena ini adalah static block. Di dalam static block kita ada assign ini init static block, kemudian kita ada initialize counter as 0. Lalu dari mana keluar 00? Ini 00 itu ini, karena kita invoke method yang dia namanya show static, in which adalah static method. Oke, jadi tanpa instant begini. Alright, oke, sekarang kita coba bikin instant di sini seperti biasa. Lesson static. Oke, kita bilang object one, so the new constructornya adalah lesson static. Minta dua argumen. Argumen yang pertama adalah nama, name, nama saya Ishmat. Argumen yang kedua adalah amount, sebut aja 500. Kita mau create satu objek lagi, lesson static object 2, kemudian constructornya adalah dua argumen, let's say Dewi, dan amountnya adalah 1000. Fine. Sekarang kita mau invoke method yang ada, object one dot, sini ada method namanya show data. Oke, kemudian object two, kita mau invoke method show data, lalu kita run. Oke, name Hishmat, amount 500. Perhatikan, counter keluarnya 2, keluarnya 1500. Counter dan total adalah static field. Ya, jadi dia menjumlah. Dia tidak digunakan spesifik untuk masing-masing instant. Dalam arti kata tidak ada copy untuk static field, baik counter maupun total. Jadi total 1500 dari mana? 500 ditambah 1000 yang tadi kita describe di code-nya. Oke. 2 ini dari mana? 2 ini adalah counter 1 nambah 1, 1 lagi nambah 1 lagi. Setiap kali dia instantiate satu objek, counternya bertambah. Maka di sini counternya 2 keluarnya. Selalu baik untuk Hishmat maupun untuk Dewi, untuk objek manapun tetap di sini keluarnya 2. Kita tambah objek, dia akan nambah. Coba kita tambah objek. Lesson static object 3 sama dengan new lesson static. Oke, Ryan, amountnya adalah 2000. Bisa dibayangkan apa yang keluar? Object 3.showData. Oke, ini kita run. Sekarang ada 3 objek, Hishmat, Dewi, Ryan, 500, 1000, 2000. Counternya tetap 3, totalnya 3500. Sama, semua dapat total 3500, yaitu dia ini 500, 1000, dan 2000. Karena ini 2 ini counter dan total adalah global atau static. Oke. Gimana kalau ini kita hapus? Ini kita hilangkan. Kita nggak invoke metodenya untuk objek ketiga. Dan kita run.
ini tetap, walaupun yang keluar di sini hanya 2, karena kita tidak invoke satu method, tapi ini tetap 3, dan ini tetap 3500. Kenapa? Di sini sudah ada 3 objek, walaupun objeknya tidak ditampilkan, tapi dia sudah menjumlah. Ada beberapa restriction untuk static. Static method tidak bisa call selain static method. Jadi kalau static method mau memanggil yang non-static, harus dipanggil dengan cara menginstantiate. Tapi sesama static method bisa manggil langsung. Misalnya kita mau bikin method yang dia static public, static void, say name, say hello. Okay. System out print line hello. Kemudian kita mau bikin satu method lagi yang dia instant atau non static, public void say good. Oke, baca ya, system out print line good morning. Alright, perhatikan nih cara manggilnya. Ini saya hilangin dulu biar gak bingung. Karena ini sama-sama static, main method adalah static, jadi saya cuma bisa tulis begini, langsung say hello. Jadi kita bisa run hello. Oke. Namun ini dia bukan static, non-static atau instance. Cara manggilnya kalau instance nggak bisa kita tulis say good, dia akan error. Maka kita harus instantiate dulu. Kita harus panggil nama kelasnya dulu, pelajaran basic Java. Jadi kita kasih nama objek sama dengan new pelajaran basic Java tanpa parameter tentunya. Nah, baru dengan obj dot kita bisa panggil say good. Kita bisa invoke good morning. Alright. Ya. Baik, demikian materi kali ini. Kita sampai jumpa di tutorial berikutnya. Terima kasih. Salam.